Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita modal kebahagiaan adalah umur. Modal untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat itu adalah umur. Segala apapun yang kita rasakan daripada nikmat Allah, modalnya adalah umur yang diberikan oleh Allah. Apa aja yang kita inginkan, apa aja yang kita rasakan, apa aja seluruh yang kita inginkan daripada kebahagiaan, modal utamanya adalah umur. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur insyaallah dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba Allah yaitu dijadikannya kita menjadi hamba Allah yang perhatian lawan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW. Perhatian ini mudah-mudahan dibalas oleh baginda Muhammad dengan perhatian beliau kena di akhirat kena insyaallah, dengan syafaat beliau. Seandainya orang yang syafaati li ahli al-kabair min ummati Sayyidina Muhammad, syafaatku itu kebanyakannya kesan orang-orang yang pendosa besar, apakah lagi orang yang rancak menghadiri majelis beliau, apakah lagi orang yang rancak memuji Sayyidina Muhammad, apakah lagi orang yang rancak membahagiakan hati baginda Muhammad SAW. Ya Allah, jangan haramkan ya Allah yang hadir dan keluarganya dan dzurriyyat-dzurriyyatnya dan seluruh orang kampung kami ya Allah daripada syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faragaka qabla syughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik." Artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara lainnya. Ya Allah, inilah Ightanim, ini Sayyidina Muhammad saking sayangnya sidin lah memberi kita sangu. Kalau pang sidin imbah ditinggalakan sidin kita meninggal dunia, kada diberi sangu, itu tanda kada sayang. Karena tanda orang sayang ketika hendak meninggalkan kita diberinya sangu. Biar aja tuh misalnya nak ditinggalkan bini misalnya ke rumahnya, ke kampungnya, malah ada disangui, pasti disangui. Kalau lah sangui apakah duit kah? Ini Sayyidina Muhammad bujur pang sidin jasad beliau itu sudah ditanam di kota Madinah. Mudah-mudahan kita dipermudah insyaallah ziarah ke makam beliau insyaallah lah. Berziarah itu terkadang dipermudah oleh Allah karena keinginan hati kita itu kuat. Bujur-bujur ketika melihat foto makam Sayyidina Muhammad ada terpikir hati hendak, ada melihat yang berhubungan dengan Sayyidina Muhammad asa kepingin ziarah ke makam Sayyidina Muhammad, itu kena dipermudah oleh Allah ta'ala. Yang ampunnya sebuting aja yaitu Allah melihat kena amalnya kita bujur-bujur, amunnya kada jua tertolak ke sana, paling kada termimpi kena ziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaghtanim khamsan qabla khamsin, disangui sidin. Maka banyak benar sangguan sidin ini katanya. Kalau sedikit aja seluruh yang sidin yang Allah Ta'ala berikan ilmu, akhlak, hampir sebagian yang menunjukkan kita kebahagiaan dunia akhirat disangui oleh Sayyidina Muhammad SAW. Contohnya lah orang sayang Allah lawan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya kan? Ketika Allah ujur bang Nabi Adam itu bersalah kah? Salah kan Nabi Adam itu makan buah khuldi? Sebagian mufassir itu ulun yang paling ulun ketujui ketika mentafsirkan itu. Ada salah seorang daripada mufassirin ketika mentafsirkan Nabi Adam itu kenapa jadi makan buah khuldi? Kenapa gerak? Karena yang datang itu syaitan. Yang datang wadah Nabi Adam itu syaitan. Kenapa gerak? Inya membawa nama Allah. Nabi Adam ini amunnya ini Allah nyuruh ika makan buah khuldi. Ketika mendengar Allah yang menyuruh, ini kada perlu lagi sudah mencek oh ini bujur kada.
Tapi ketikanya mendengar, oh, mendengar ngaran Allah ya. Ada komplain lagi sudah Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini penipu berat ini, amunnya ada penipu di kampung itu berarti itu anak buahnya syaitan tuh mulai zaman dahari kala sudah ada. Ya, penipu berat jalan-jalannya apa? Ikam hendak kah jalan Nabi Adam jalan syaitan ikam hendak kah? Selamat hendak kah ikam selamat menjadi surga nih. Allah nah nyuruh ikam makan buah khuldi. Karena melihat nama Allah, karena inya membawa nama Allah, Nabi Adam itu kada lagi sudah komen kada lagi sudah kenapa maka asalnya kada boleh kada lagi sudah inya memandang Allah. Saking orang sayangnya lawan Allah. Imbah itu pulang napa? Ayo jajal Allah Ta'ala karena ini sudah tartibnya emang kayak itu, ikam kuturunakan wahai Adam, tapi nanti aku sangui. Apa sanguinya? Baca aja Allah Ta'ala doa. Kan ada kalau sangu daripada Allah, ada sangu daripada Allah. Ikam membaca ini karena ikam ampuni dosa itu. Itu ada artinya sangu ini sangu Sayyidina Muhammad nagasan kita umatnya nabajar. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara lainnya, yaitu masa muda engkau sebelum datang masa tua engkau, dan masa tua ini pasti datang. Ada pasti juga ada juga yang meninggal lagi anum. Kenapa garang ni Sayyidina Muhammad yang pemulaan benar sama sidin syababaka qabla haramik. Kenapa garang jadi masa muda? Kenapa garang? Karena masa muda itu kena sentral daripada kehidupan kita yang akan datang. Kita hendak membagusakan Indonesia. Ayo anak muda kita kayak apa? Kena yang cagaran memimpin kenanya yang akan datangnya. Generasi muda kita bawai ke majelis ilmu nang kayak ini amunnya kada dibawa majelis nang kayak ini kena masa tuhannya kayak apa kenal aja kada lawan Allah, ma'rifah sedikit aja dia kada tahu lawan Allah, masalah hatinya kada tahu, masalah sombong, masalah riya, ibadah aja bang tapi kada pernah belajar nang kayak ini. Makanya penting benar ketika orang tuh masih anumnya sebelum kena datang Tuhan dibawa apa gerang 2 paling kada. Ketika lagi anum itu pendidikan pian telah amunnya hendak anak pian sukses kena ketika inya mulai lagi TK SD itu SMP SMA kayak apa pendidikannya tuh harus yang bagus. Amunnya pendidikannya kada bagus lihat aja ke Tuhannya kada bagus. Ini penting benernya, penting bener. Makanya yang pertama disinggung oleh Sayyidina Muhammad syababaka qabla haramik. Anum ikam sebelum datangnya Tuhan. Amun pian lagi anum beribadah sudah rancak baca salawat 1000 kali. Kenapa sudah sampai Tuhan misalnya kada tapi kawa lagi misalnya tapi asalnya anum ini istiqomah dihitung pian kena biar kada kawa lagi misalnya baca salawat nih dihitung kena pahala. Asalnya rajin banyak hadir majelis ilmu lagi anum kena lagi Tuhan garing kada kawa inya datang majelis ilmu. Karena dihitung sekalipun ini terbaring di mana di kasur tetapnya dihitung orang penuntut ilmu. Apa yang ada di majelis ilmu sini terkirim terus ke seninya. Lagi anum. Syababaka qabla haramik. Yang pertama pendidikan. Orang yang lagi anum, ayo amun yang kita sudah tuha, ayo kan kita bau yang anum-anum tu yang kita bawai, yang anum-anum itu supaya bebuhannya berpendidikan yang bujur, berpendidikan agama yang mana di sana diajarkan ilmu Sayyidina Muhammad, akhlak Sayyidina Muhammad, ibadahnya Sayyidina Muhammad, tanah itu. Pendidikannya penting pendidikan. Biarnya setayuh mas itu jaraknya, jadi aja kena jarak molah apa itu? Mulai lagi anum. Kita sudah Tuhan nih, apa? Tapi ulun masih ada bang, yang sudah Tuhan banyak aja lagi yang anum ini bawainya kesan ayo bang belajar ada misalnya orang yang pindah kada tapi hakun belajar kayak apa caranya bermanfaat kesan umat Sayyidina Muhammad ayo bang kayak apa caranya pian bawai kemudian tahu hakun sudah Tuhan aku ini merasakan Jepang kayak ini ikam barang-barang itu yang pertama pendidikan yang ditekankan untuk anak-anak muda. Yang pertama pendidikan, imma pendidikan dunia, apakan lagi pendidikan masalah akhirat. Pendidikan dunia penting juga, karena dibunguli orang tarusnya. Nya kada pendidikan penting juga berpendidikan artinya sekolah juga
tahu aja 1 tambah 1 itu 2. Ya ada yang pada tahu di dunia tuh, Masya Allah. Tapi diselajurakan. Ini kada dilajari SD, kada sekolah SD. Tapi sekolah agamanya ada juga. Jangan. Supayanya jangan direndahkan. Penting juga, itulah penting juga. Yang kedua, pelajari anak-anak muda ini kayak apa caranya bermanfaat kesan orang lain. Mulai anak-anak laginya anum ini sudah bermanfaat kesan orang lain, yang nyatanya bermanfaat kesan keluarganya dulu di rumah. Kenapa? Karena hasil pendidikan juga. 2 buting ini amunnya ada di kampung kesan anak generasi anak muda, pendidikannya bagus dan orangnya hatinya nyaman, hendak bermanfaat kesan orang lain. Kami yang ke kampung. Kadanya kampung aja bang seluruh Indonesia. 2 ini kayak apa pendidikannya? Makanya pendidikan kita ini hendak dihancurkan oleh bubuhan orang yang kadang ketujuh lawan orang muslim. Kayaknya kada hendak lagi sudah kayak apa caranya supaya orang itu kada bermanfaat. Ya kena di dalam kamar sorangan soalnya betiktokan itu bermanfaat itu lah. HP bermanfaat itu lah. Oke, kada apa-apa menyebab HP, tapi HP kesan bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat. Dua nah pendidikan lawan ajari inya kayak apa caranya ini supaya bermanfaat kesan orang lain, keluarganya, tetangganya, bahkan orang banyak. Allah. Nah, bajar wasihhataka qabla saqamik, dan sehat engkau, masa sehat engkau sebelum datang masa sakit engkau. Ini tadi ada kabar lawan ulun pembakal kita yang hanyar nih, lagi tugas di Bandung, sekalinya kena serangan jantung, masuk ke rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang zahir dan sakit yang batin insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena serangan jantung di Bandung sana, ketika tugas. Nah ini masa sehat engkau kan tahu Pak. Masa sehat engkau sebelum datang masa sakit. Amunnya sudah garing kena iya tak. Kada kau apa-apa lagi sembahyang jen kena hanya aja belajar ulang sembahyang kayak apa sembahyang menolak kada kau berdiri nah hanya aja kena belajar. Iya kan itu kena sehari 2 hari 3 hari kada sembahyang kada apa jojannya garing 2 aja. Itu kena tuh orang waktu masa-masa nang kayak ini bertakun kayak apa guru sembahyangnya caranya sembahyang berduduk kayak apa caranya sembahyangnya amunnya berapa kayak apa amunnya itu masa muda. Allah yang sudah garing itu kena iya tuh belajar. Ulun pesan ulun ini aja nih, pesan ulun ini camakan sampai kita sampai detik kita itu sudah kada bisa apa-apa lagi. Ini jangan sampai kada diamalkan, ini jangan sampai kada dicatat, ini sampai jangan kada dicatat di pikiran. Apa gerak? Apabila kita diuji oleh Allah, apabila kita kena musibah, apabila kita kena bala, jangan terus menerus itu musibah, itu bala, dan itu cobaan dianggap sebagai cobaan, dianggap sebagai bala, dan dianggap sebagai musibah. Itu aja pesan Allah. Jangan terus menerus. Ini kena akhirnya sudah sehat kena garing anggap bala, kena pas garing bala. Inya memandang itu bala terus, itu memandang ini musibah terus, inya memandang itu cobaan daripada Allah Taala terus. Jangan, tak bisa lagi, sudah naik kelas. Itu pesan ulun. Kena ketika sudah garing, sudah Tuhan kena kada apa-apa lagi, sudah anggap itu adalah nikmat daripada Allah. Karena kita kalau bina kita tuh suudzon lawan Allah, bahaya itu kena timbul kena ketika suudzon lawan Allah nyaman benar kena syaitan itu hendak merasuki hamba Allah. Natijahnya itu kena syaitan kena membisiki kita. Jangan sampai terus menerus bala musibah cobaan daripada Allah dipandang sebagai cobaan. Jangan terus dipandang sebagai bala, jangan terus dipandang sebagai musibah, jangan. Belajar mulai ini.
ketika garing kah, ketika hilang duit kah, ketika macam-macam musibah daripada Allah. Jangan terus-menerus dipandang itu, jangan. Kenapa gerak? Kalau bina kita kada pas kena ketika kita menyambut Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha baik benar. Mana buktinya menyambut Bismillahirrahmanirrahim sedangkan kita menganggap itu adalah musibah terus? Kita menganggap itu sebagai bala terus? Di mana kata-kata kita Bismillahirrahmanirrahim itu? Maka itu terus yang dibaca ketika sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa pulang ibahnya pulang? Memperkuat pulang di Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya apa? Ar-Rahmanir-Rahim tuh baik benar. Amunnya sudah mengakui Allah Ta'ala baik benar, masa memandang tarus bala itu sebagai bala? Padahal mau. Amun pian pandang tarus itu bala ketika enak garing musibah, ketika garing pian pandang tarus itu musibah. Kalau pina kena hati itu nasuudzon Allah, musibah terbesar kena dapat suul khatimah jadinya kan. Kenapa garang? Karena memandang itu terus-menerusan bala. Jangan. Nah itu pentingnya kita belajar. Itu pentingnya kita belajar. Makanya jadi Sayyidina Muhammad ketika orang itu hendak sudah sakaratul maut, jangan lagi memikirkan apa-apa. Yang difikirkan itu adalah husnudzon aja terus lawan Allah. Dan itu hanya kena nyaman mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ini membesarkan Allah. Ini hendak mati sudah komplit, masuk sudah komen lawan Allah. Hendak meninggal sudah garing berat misalnya, komen aja lawan Allah Ta'ala, menganggap Allah Ta'ala kada baik. Maka ya Pak, pian aja nalah bisi bos, pian sudah buruk sangka lawan bos itu kada bagus. Sangka pian kayak itu namanya ketahuan bos itu ya Pak. Masa aku dipecat sekolah? Dipecat tuh bangnya kada bagus. Itu apanya ketahuan bos. Ini kita kan kamu lepas dari pandangan Allah, tahu terus ini. Itu aja pesan ulun, sampai kemana aja, di mana aja kita sudah tuha. Apabila kita mendapatkan musibah, apabila kita mendapatkan bala, tolong jangan terus menerus kita pandang itu sebagai bala dan musibah. Kita pandang sebagai nikmat daripada Allah. Kayak caranya memandang nikmat jar. Kalau bila Allah hendak maha bisakan dosa-dosa kita. Sudah garing kenanya atau masa sehat engkau sebelum datang masa sakit engkau, masa senggang engkau sebelum datang masa sibuk engkau. Waktu luang benar, waktu luang masih panjang, masih banyak lagi. Kenapa pas datang sibuk kayak apa kita? Sibuk lawan dunia kah? Kada akun lagi, kada terlihat lagi di majelis ilmu. Kenapa orang sibuk lawan dunia? Tersalah ngarannya itu, lanjuran ngarannya daripada Allah. Orang ketika dapat berkah, ketika dapat bagus rezeki bertambah parah. Orang lawan yang memberi rezeki jangan jauh. Nangka itu. Nangka itu. Masa senggang engkau sebelum datang masa sibuk engkau. Lapang, waktu lapang kita kena baca selawat lah. Ma'anu anak di rumah berniat berkhidmat, mahimungakan anak di rumah berniat idkharus surur. Ya. Mau masukkan kesenangan di dalam hati keluarga itu bagus. Ya. Masa senggang engkau sebelum datang masa sibuk engkau, ini berataan timbulnya harusnya itu mulai syababaka qabla haramik, muda kita sebelum tuha kita. Yang sudah tuha kita sibuk napa? Ayo disangui Sayyidina Muhammad. Masa kaya engkau sebelum datang masa miskin engkau. Masa kaya itu ya kita wahini siapa yang pada sugih. Masa kita yang miskin itu ketika kena sakaratul maut tuh nah. Di situ ketahuan orang sugih lawan kadanya ketika sakaratul maut. Amunnya kau mengucapkan la ilaha illallah atau matinya husnul khatimah, sugih orang itu. Amunnya suul khatimah berarti fakir, dia bawah daripada fakir biar ia sugih di dunia. Fakir. Ya Allah, mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat insyaallah lah. Maka kayak papa ada di sini kita berdoa lawan Allah nah.
dengan berkat majelis ilmu ya Allah, dengan berkat Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ya Allah yang hadir, jangan sampai ya Allah Engkau kada bahagiakan mereka ya Allah, bahagiakan kami dunia akhirat ya Allah, selamatkan kami dunia akhirat ya Allah, dan selamatkan anak-anak muda kami ya Allah daripada jauh daripada pendidikan dan jauh daripada bermanfaat gasan Sayyidil Aqwan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan ulun dua aja gasan anak muda sekali lagi nah. Ini masalahnya kita nih masa-masa senggang ini buliknya ke anak muda berataan. Pesan gasan anak muda dua, perhatikan pendidikan, yang kedua bermanfaat gasan umat Sayyidina Muhammad. Salah satunya keluarga kita seorang. Masa kaya engkau sebelum datang masa miskin, amunnya sudah miskin kita kali hendak bersedekah tempuluh ada duit, maksudnya kita tuh amun ada rezeki itu sugih ngarannya sudah. Siapa yang diberi Allah Ta'ala rezeki kada menganggap inya sugih, kada menganggap itu adalah rezeki daripada Allah, fakir hati ngarannya inya. Oh dapat rezeki daripada Allah, dianggapnya kurang, dianggapnya inya kada sugih, difakirkan Allah Ta'ala hati itu. Yang ada merasa cukup, kada mau bersyukur. Hari ini nah biasanya dapatnya 5 juta, lalu hari ini dapatnya 100.000 wara, inya anggap ya apa yang 100.000 itu, amunnya anggap itu adalah oh Allah Ta'ala ini maha sugihnya nak menyugihakan aku, makanya sedin bari 100.000. Untung kan manusia kada dapat lalu-lalu, untung juga 100.000. Amun hatinya nang itu sugih hatinya toh. Tapi amun hatinya mengajar 100.000 wara aja. Merasa kada cukup, merasa kada sugih ketika dapat 100.000 ini nah hatinya fakir atau hati itu fakir. Pinasunyi banau ini pada jualan ya. Padahal dapat aja rezeki. Amun merasa nangka itu terus, mau apa bersyukurnya. Makanya al-zawahir anwanul bawatin, yang didohirkan kita dalam untung itu hakikat di dalam hati itu jar ulama. Merasa kada cukup, mennya kada merasa kada cukup, kada dicukupkan oleh Allah, bahkan dapat fakir maknawi. Fakir maknawi itu ya kada tenang hati. Ya, kada tenang hati. Nah, ini harga pina menaik aja. Yang menaikkan siapa? Pemerintah lah. Ya. Mudah-mudahan hati kita tuh tenang teruslah, merasa sugih terus hati kita itu merasa sugih terus hati kita itu maksudnya merasa sugih itu cukup kita apa yang diberikan oleh Allah, itu maksudnya bersyukur terus kepada Allah. Kenapa dia sudah miskin, kada kau lagi bersedekah, tempuluh ada sedekahkan sugih kita di akhirat. Nah itu kan ada di si duit kada mau tak keluar 100 rupiah jadi alih benar tak keluar 100.000 alih benar tak keluar, padahal banyak aja di si duit. Kenapa sudah difakirkan oleh Allah nya kayak ini bahkan lebih cepat daripada kayak ini. Allah Ta'ala hendak memfakirkan orang itu asalnya kayak ini tak berubah kayak ini jam ubahnya lebih cepat daripada ini. Fakir lah karena di situ hanya majakannya aku juga semalam dia pernah kayak dikira ini sudah menyesal. Orang yang sugih itu maksud di sini adalah masa kaya engkau sebelum datang masa miskin. Kenapa rasa sugih aja bang sudah di dunia ini nah sekalinya kita miskinnya di akhirat, datang kemiskinan di akhirat kita pengen menyesal. Itu salah satu daripada makna masa kaya engkau di sini nah sugih tapi kada mau beramal sebelum datang kemiskinan. Berarti jangan kada beramal miskin kan di akhirat. Miskin. Allah. Ini yang terakhir. Nah ini mudah-mudahan kita berataan lagi dalam badan husnul khatimah berataan. Dan masa hidup engkau yang turun hujan ini doa kabul. Terserah aja pengen berdoa apa? Ketika turun hujan itu rahmat daripada Allah.
Itu doa pengabulan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat turun hujan, mudah-mudahan rahmat turun dua hujan seperti hujan lebat ke dalam hati-hati kami ya Allah, dan mudah-mudahan ya Allah kita bahagia dunia akhirat ya Allah. Mudah-mudahan berataan yang hadir ya Allah, berataan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada ada lagi di dalam hati kita itu kecuali bersih hati kita daripada kesyirikan-kesyirikan, dan hati kita penuh daripada sangkal lawan Allah. Jauhkan itu berataan ya Allah, atau komplain lawan Allah, atau komen lawan Allah. Jauhkan berataan itu ya Allah. Nabajar dan masa hidup engkau sebelum datang kematian engkau. Masa hidup kita nih masih ada. Ada cukup kah ding sanak kita atau keluarga-keluarga kita, atau kawan-kawan kita yang sudah mendahulu itu pada cukup sebagai ibrah kah? Bahwasanya kita nih cagaran kayak bebuhannya juga mahadang waktu aja lagi sadarnya jadi Habib Abdullah jadi Sayyidina Muhammad di Samuel Sidin ayo ba amal wal asri innal insana lafi khusr lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Beriman alhamdulillah sudah. Imbah tu pula wa amilus solihat, beramal soleh. Hujan harinya aja pada majelis, tergantung hati masing-masing. Jangan nyebeti orang. Apa tu jangan istiqomah lalu jangan. Tergantung hati masing-masing. Amunnya kada kawa ya sudah. Mungkin hanya melihat di streaming. Hujan ni kada mau olah sakit juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Malah bagus lagi. Tanda cinta lawan Allah dicoba sedikit. Janakan Allah. Hakun hadir jadi Allah nih. Tapi jika ada boleh menyebati orang lah. Hakun hadir nih hari hujan nih jadi Allah Taala. Padahal sedikit aja tak. Coba dimatikan Allah Taala pada kau hadir lagi. Nina, masa hidup engkau apabila kita merasa amunnya kada harinya kada hujan, senyaman ke majelis. Lepas harinya hujan, asang alih tanar ke majelis, kita paksa ke majelis, itu mungkin berlipat-lipat gandanya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang mustahil ketika kita memaksakan diri kita untuk hadir ketika hujan lambat. Karena misalnya hujannya lambat, kita paksakan hadir, ngalih-ngalihnya melawan hawa nafsu ni melawan hawa nafsu ni ngaliban rumah nyaman guring-guring nyaman macam-macam kena alasan nyaman leti aja kita amunnya kita tarasi itu kita akan menimbulkan rasa bahagia yang sangat luar biasa di mana garang di akhirat. Yang mudah bahagia dunia akhirat insyaallah lah. Yang memaksa dipaksanya hawa nafsu. Amun mau empati hawa nafsu artinya cinta lawan hawa nafsu. Amun memaksa akan hadir demi Allah, karena itu tanda cinta kepada Allah dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ligasan ulun seorang pernah menasihati ulun seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil amali salihah qabla an tashghalu wasilul ladzi bainakum wa bain rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu." Artinya segeralah kalian beramal saleh sebelum kalian sibuk, dan hubungan antara kalian dengan Tuhan kalian dengan banyak mengingatnya. Namun hendak kuat lawan Allah hubungan, ingat lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling bagus untuk zaman wayah ini membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa garang? Biar namun yang mengingat Sayyidina Muhammad itu pasti tak ingat Allah. Bahkan sudah dimaghfirkan oleh Allah ketika kita berselawat nantinya. Biar cari dia salawat di muka bumi ini adalah yang pada buat Allahumma lah atau sallallahu ada terus kalau lah. Kenapa? Karena emang pantas amunnya kita bersalawat kepada Sayyidina Muhammad pasti kita mengingatkan lawan Tuhannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cari aja biar salawat
atau mencari gelar Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, atau kena Sayyidina Muhammad, makanya disuruh berselawat, Allahumma sholli alaihi wa alihi. Sekalipun ada orang menyambat Sayyidina Muhammad saja, tapi kita pulang disuruh menyatuakan lawan kalimat Allah. Ketika kita disuruh, makanya al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu ketika disebutkan namaku, inya koler berselawat kepada aku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kenapa gerang? Karena emang yang paling pantas menyandingi nama Sayyidina Muhammad itu adalah Tuhannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan kita taruh selawat Tuhannya Sayyidina Muhammad. Kebaikan Sayyidina Muhammad datang dari Tuhannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari jadian Allahumma sholli ala, pasti ada Allah. Atau sallallahu, pasti sudah. Nah, makanya nih, bikasrati dzikrikum lahu, mengingat Allah. Artinya hubungan kita itu lawan Allah ketika kita mengingat Allah. Jalurnya hendak lebih sempurna berselawat kepada Habibullah. Kenapa? Karena kadang mungkin ketika kita berselawat, kita itu kadang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lah. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir. Ini ada tahu kan yang hadir ini nanya bujur-bujur hendak hadir hatinya tak. Kada tahu detik ini juga nya diangkat pangkatnya menjadi wali Allah. Detik ini nang kayak itu biar kada tahu juga bang, mudah-mudahan seberataan diangkat pangkat menjadi wali Allah berataan. Yang paling nyaring mah amin akan bisa iya tak. Oh, ini pangkat wali Allah itu biar bisa terkadang ketika kita hendak sakaratul maut. Ketika kita kau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itulah hakikat waliullah. Ini ada juga orang bertetal wali, tapi pas meninggal dunia jauh daripada kalimat tauhid neta. Maksud ulun mendoakan berataan jadi wali, mudah-mudahan kita ketika hendak meninggal dunia, yang kita ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita malam Kamis ini kita mahawalidatu ulun pulang. Jadi majelis harus dua, karena itu majelis kita di sana di Al-Fiqh Fiddin. Malam Kamis ini insyaallah. Malam esok insyaallah haul Syekh Salman di rumah Busarimin. Malam esok di Banjar. Kayak hendak Banjar di rumah Abah Mentuha disuruh sering baca manakib di sana. Malam Rabunya di Wadah Busarimin, malam Kamis di Wadah Ulun insyaallah. Mungkin malam Kamis turun baca manakib saya sama mungkin. Karena kan guru muas di sini jadinya kada di Wadah Ulun. Jadi kita bareng kita di majelis kita baca manakib. Baca manakib Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Kasaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lah. Kita bertahlil ini juga wabil khusus kepada datuk kita Al-Qadhi Haji Muhammad Tahir bin Syihabuddin dan Hajjah Antung Hani binti Gusti Syukur dan Karto Pawiro bin Rono di Mirjo, dan kepada Abah Walad, siapa Abah Walad? Ayahda almarhum Haji Sulaiman bin Haji Jakaria. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa mereka berataan insyaallah, diangkat pangkat mereka insyaallah di sisi Allah, dan mudah-mudahan mulai detik malam hari ini sebagaimana hujan turun ya Allah, turuni ke dalam kubur-kubur mereka ya Allah, kubur-kubur keluarga kita yang sudah meninggal dunia ya Allah, hujani mereka dengan hujan rahmat ya Allah, hujan maghfirah ya Allah, hujan karunia terbesar Engkau ya Allah, dan jadi kebun surga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berataan bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, mati dalam keadaan beriman, bertauhid, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam syurga ya Allah bighairi hisab bersama dengan Sayyidina Muhammad, karena kita kadang hendak mengalihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah.